Saya mulai dari istri dulu. Istri punya kewajiban, suami pun punya kewajiban. Saya yakin dan percaya kalau kita sama-sama menjalankan kewajiban dan hak kita, keluarga akan bahagia. Yang pertama apa nih? Kita belajar tugas istri. Dia harus tunduk kepada suaminya dan mengakui kepemimpinannya dalam keluarga. Berapa banyak Bapak Ibu yang tidak pernah mengakui suaminya itu kepala keluarga? Mungkin dalam tanda kutip karena suaminya nggak bekerja, ya, suaminya lebih rendah pendidikannya, suaminya lebih lemah. Jadi bisa jujur karena keluarga saya, mama saya itu memang lebih dominan. Jadi saya berpikir waktu saya nikah saya bisa atur Pak Andi. Tapi pada saat saya nikah saya lihat keluarga Pak Andi, mamahnya tunduk sama papahnya. Saya lihat oh ini yang benar harusnya. Saya berubah. Walaupun kadang-kadang saya juga pinginnya saya lebih dominan. Tapi saya tahu kalau sebetulnya struktur yang benar adalah suami adalah kepala kita. Kalau kita ngerti firman Tuhan, kalau kita mau diberkati Bapak Ibu, ini kita lakukan ya. Kita harus sebagai istri, istri harus tunduk kepada suami dan mengakui kepemimpinan keluarga. Amin. Amin ibu-ibu. Mau mengakui sebagai suami sebagai pemimpin? Yuk kita baca Kolose 3 ayat yang ke-18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Melalui kelakuan istri, suami yang belum dimenangkan bisa kita menangkan. Amin. Banyak suami-suami yang belum mengenal Kristus, banyak suami-suami yang belum sungguh-sungguh. Tapi begitu kita belajar tunduk kepada suami, dia lihat ada perbedaan. Kita berbeda dengan orang dunia, kita punya standar ilahi, ya, standar yang murni dan saleh. 1 Petrus 3 ayat yang kedua katakan, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Yang kedua, tugas istri, dia harus berkelakuan murni dan saleh, disertai sikap yang lemah lembut dan tenang. Sebab itu Petrus menghimbau para istri untuk hidup dalam satu standar, ya. Ayat yang ketiga sampai keempat, perhiasannya janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Jadi ibu-ibu boleh nggak kita dandan? Boleh. Tapi maksudnya apa dari firman ini? Jangan sampai kita hanya cantik dari luar tapi batinnya tidak baik. Ya, sering kali banyak wanita yang sekarang nih, wah suntik sana suntik sini, ya bagaimana caranya supaya lebih cantik lagi. Itu memang perlu, tapi yang lebih perlu di sini dikatakan yang lebih perlu yaitu manusia batinia. Amin. Ini sangat berharga di mata Allah. Ya bahkan firman Tuhan katakan itu yang tidak bisa diambil. Kalau kecantikan, mungkin waktu masih gadis langsing cantik, setelah 50-60 belum tentu cantik. Tapi kalau wanita yang tepat ini memiliki kecantikan batinia, saya yakin dan percaya semakin tua semakin lebih cantik lagi di hadapan Tuhan. Amin. Hatinya cantik, batinnya cantik. Ini yang Tuhan rindu saat ini, ya. Yang ketiga, dia harus berusaha menyenangkan suaminya dengan kelakuannya daripada dengan kata-kata. 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Ini tema firman Tuhan. Demikian juga, yuk baca ibu-ibu 2-3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Sebab jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Amsal 31 ayat yang ke-24, 26 dan 27. Ya. Bagaimana caranya menyenangkan hati suami, menyenangkan hati keluarga? Di sini dikatakan ia membuat pakaian lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggangnya kepada pedagang. Itu dulu saya bahas. Maksudnya apa ibu-ibu? Bapak ibu, ibu ini rajin. Apa yang dia bisa kerjakan lakukan. Makanya saya sering kali mengencourage ibu-ibu yang WBI, ibu jangan bilang, waduh udahlah Pak, Bu, bagaimana kehidupan rumah tangga saya nggak tahu deh. Apa yang ibu bisa lakukan, apalagi sekarang ini. Kita bisa lihat misalnya bikin kue, bikin apapun kita bisa lihat dari YouTube. Ya, lakukan yang terbaik dan saya yakin dan percaya. Di sini dikatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada pada lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ya,
dia menyenangkan hati suaminya Bapak Ibu. Masak. Saya punya adik perempuan saya. Dulu waktu belum nikah itu dia nggak bisa masak dan dia nggak mau masak. Saya sering kali ajarin dia masak, dia bilang saya nggak mau. Saya pokoknya nyari suami, dia harus terima saya nggak bisa masak. Tapi pada saat nikah, saya coba mulai ngomongin dia pelan-pelan. Saya bilang kamu kalau beli terus berapa duit? Rumah tangga nggak bisa seperti itu. Kamu belajar masak lah. Akhirnya belajar masak. Sekarang itu ibu-ibu lebih pintar dari saya. Amin. Kenapa? Ada niat. Semua orang pasti bisa. Apabila istri sudah melakukan ini Bapak Ibu. Amsal 31 pasti akan terjadi. Ya. Amsal 31 ayat yang ke-23, 28 dan 30. Ya, suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama-sama dengan para tua-tua. Kenapa? Istri yang menghargai suami. Ya, istri menopang suami. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya bahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Amin. Saya yakin dan percaya istri yang seperti ini tuh gak gampang. Memang gak ucuk-ucuk kalau orang sini bilang. Gak tiba-tiba. Tapi kita harus belajar. Dan hanya orang yang mau belajar yang akan dipakai Tuhan. Amin. Banyak ibu bilang, oh saya gak mau Bu. Emang karakter saya begini, saya dari sononya begitu. Ibu saya begitu. Ibu saya ngatur bapak saya. Jadi saya gak bisa begitu. Kalau engkau seperti itu sampai kapanpun rumah tanggamu tidak akan bahagia. Amin. Kita belajar Bapak Ibu. Belajar merubah dan semakin hari budi kita semakin lebih baik lagi. Yang kedua, suami. Kita belajar tentang suami. Bagaimana seharusnya suami Kristen bersikap terhadap istrinya. Sebab hal itu menentukan tanggapan Tuhan terhadap doa suami. Jadi bapak-bapak mau doanya dijawab Tuhan. Amin. Suami pun harus menjadi teladan. Bagi istri, bagi keluarga ya. Bukan untuk memanfaatkan kekuasaan. Jadi jangan sampai, kan saya kepala Bu. Istri harus tunduk kepada saya. Sekalipun bapak-bapak salah, istri tunduk, nggak bisa seperti itu. Itu bukan zamannya. Suami juga gitu, harus jadi teladan. Artinya apa? Gak usah banyak kata-kata. Ya, imam bangun pagi-pagi doa. Kita ada doa pagi setiap hari jam 6, ikut doa. Karena itu akan membawa istrimu takut akan Tuhan. Amin. Waktu saya pacaran, saya nikah, Pak Andi gak pernah ngajak saya untuk baptis selam. Tapi setelah saya ngerti firman, saya tahu ya bagaimana seharusnya saya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya minta sendiri dibaptis selam. Ya, Pak Andi kalau ngomong saya tentang baptis selam aja saya bisa malah. Karena menurut saya baptis sekali. Nggak ada tuh namanya baptisan lagi. Begitu saya ngerti firman, saya berubah. Karena apa? Sebetulnya baptis itu yang benar baptis selam. Karena apa? Kita ditenggelamkan dalam dosa. Waktu itu kenapa? Zamannya di Eropa itu baptisnya tidak selam. Karena waktu itu musim dingin, airnya susah dan sebagainya. Itu pasti ada alasannya Bapak Ibu dikasih Kristus. Ya. Di sini dikatakan dengan demikian suami pun harus menjadi teladan bagi istri. Bukan memanfaatkan kekuasaan untuk menekan, untuk menjajah. Jangan menjadi suami yang kejam. Amin Bapak-bapak. Nah sekarang tugas dan kewajiban suami. Yang pertama, hidup bijaksana. Dan menghormati istri sebagai teman pewaris. 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 katakan, demikian juga kamu. Next. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Jangan bijaksono. Di sana banyak bapak-bapak di kantor dia baik, di mana dia baik, tapi di rumahnya dia galak. Ya, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lemah. Jangan mentang-mentang dia lemah, Bapak Ibu dikasih Kristus, kalau istri justru diam, istri banyak berdoa, itu bapak-bapak harus takut. Kenapa? Nanti yang akan membalas engkau bukan istrimu, tapi Tuhan langsung. Amin. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa? Doamu jangan terhalang. Nah, bapak-bapak kalau rindu setiap doamu tidak terhalang, hormatilah pasanganmu. Amin. Sayangilah mereka ya. Dan hiduplah bijaksana. Hidup bijaksana dalam hal ini Bapak Ibu bagaimana? Suami harus bertanggung jawab. Suami yang takut Tuhan, dia tidak akan pernah membengkalaikan atau membiarkan keluarganya
hidup tanpa dia bekerja. Amin. Jadi suami yang bertanggung jawab, dia akan mencari nafkah bagaimanapun sesulitnya. Apalagi sekarang saya lihat banyak sekali jemaat yang luar biasa. Bu, Pak, saya nggak punya apa-apa, cuma saya bisa punya tenaga. Akhirnya saya kerja apa? Saya jadi tukang gojek, jadi apapun. Itu adalah suami yang bertanggung jawab, Bapak Ibu dikasih Kristus. Ya, dia harus memenuhi kebutuhan keluarga dan melindungi keluarga dan tidak mudah terpancing omongan orang lain. Dan banyak suami-suami yang mudah cemburu. Ya, saya yakin dan percaya kalau suami-suami di tempat ini adalah suami yang bijak. Amin. Suami yang memikirkan kebutuhan keluarga, lebih banyak fokus untuk keluarga, lebih banyak melindungi keluarga dan tidak mudah cemburu. Yang kedua, tugas suami apa sih Bapak Ibu? Menjaga istri dan jangan berlaku kasar. Amin. Kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak rindu, doamu dijawab Tuhan. Jaga istrimu baik-baik, ya, dan jangan berlaku kasar. Kolose 3 ayat yang ke-19 katakan, suami harus menghormati istri yang lemah secara fisik dan hidup bijaksana terhadap sesama pewaris kasih karunia. Amin. Efesus 5 ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau Bapak Ibu ngerti sebagaimana Kristus menyerahkan dirinya, begitu juga dengan bapak-bapak. Bapak-bapak harus rela menyerahkan dirinya kepada istrinya. Maksudnya apa? Bapak yang takut Tuhan, dia akan bekerja dengan luar biasa demi mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Saya yakin dan percaya kalau ini kita lakukan, nggak ada tuh namanya yang marah sama istri, bego-begoin istri, ya, tendang istri seperti dirinya sendiri. Nggak mungkin. Di sini katakan, hai suami, kasihilah istrimu. Yuk baca Bapak-bapak, yuk Efesus 5 ayat yang ke-25 sampai 29 dan 33. Hanya orang yang sakit jiwa yang bisa melakukan itu. Jadi kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kalau orang yang menyakiti istri sama juga dia sakit jiwanya. Amin. Ya, di sini dikatakan bahwa dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, jadi demikian juga suami harus mengasihi istri seperti mengasihi tubuhnya sendiri. Jadi kita harus ingat, kalau suami yang suka menyakiti hati istri berarti dia sakit jiwanya. Mana mungkin orang yang sehat, orang yang normal mau menyakiti dirinya sendiri. Contoh kita kena ketusuk jarum aja kita langsung obatin. Kenapa? Aduh sakit. Ya, apalagi pasangan kita sakitin, kita marahin sampai dia nggak bisa tidur. Berarti si suami ini termasuk dalam golongan sakit jiwa. Ya, sebab itu Bapak Ibu dikasih Kristus, di hadapan Allah laki-laki dan perempuan sama. Kasih suami kepada istri sama seperti kasih Kristus kepada kita. Ya, Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan diri untuk jemaat. Efesus 5 ayat yang ke-25. Kristus berkorban untuk jemaat karena jemaat begitu berharga di mata Kristus. Ya, kalau kita ngerti bahwa istri kita atau pasangan kita itu berharga, kita akan merawat dia dan menghargai dia. Bagaimana caranya kita bisa terus, ya, pernikahan kita lebih baik lagi, semakin lebih baik lagi hanya dengan kasih Kristus, Bapak Ibu. Ya, suami dan istri melihat keberadaan mereka bukan dari sudut pandang individual. Coba kalau kita lihat secara kacamata rohani. Tuhan, terima kasih buat suami yang baik, buat suami yang tidak bekerja. Terus kita doakan. Amin. Kiranya Tuhan menolong setiap suami dan istri dalam rumah tangga untuk berperan dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Amin. Suami istri saling menghargai, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, lakukan yang terbaik dan saya yakin dan percaya pada saat istri melakukan yang terbaik, suami otomatis dia akan bertanggung jawab dan otomatis dia akan bekerja dengan giat. Kenapa? Dia ingat kemanapun dia pergi ada istri yang mengasihi dia. Amin.